petunjuk dan pembeda antara baik dan buruk. Itulah fungsi Al-Quran. Kalau kita gambarkan itu, Al-Quran itu seperti kompas ketika kita berada di tengah hutan. Al-Quran itu adalah arah daripada kehidupan kita. Kita tidak akan bisa mengetahui arah kehidupan ini dengan baik kecuali kita mengkaji dan membaca Al-Quran. Tidak ada yang bisa sampai hidup sendiri tanpa Al-Quran, tidak bisa. Kalian kalau mau hidup dengan benar, dengan baik dan dimasukkan di surga Allah, harus mengkaji dan membaca Al-Quran. Baik, itu tadi sedikit yang mukaddimah mengenai nuzulul Quran. Mari kita mulai masuk di materi inti. Yang pertama mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Akan kita mulai dengan sejarah. Tentunya tidak mungkin kita membaca atau mengkaji Al-Quran, kita belajar Al-Quran atau kita mentadaburi nuzulul Quran tanpa tahu bagaimana sang penerima Al-Quran. Ya, jadi sejarah turunnya Al-Quran ini dimulai pada suatu peristiwa yang besar yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fil. Ayo semuanya kita membaca surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim birijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul 'azim. Baik, anak-anakku semua, apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan pasukan gajah? Siapa pemimpin pasukan gajah di sini? Raja Abraham. Jadi Raja Abraham memimpin pasukan gajah yang luar biasa untuk menyerang kota Makkah dan berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Dan kemudian tidak langka melihat bagaimana Allah menghancurkan tipu daya daripada pasukan bergajah tersebut. Kemudian warsala alaihim tayran ababil. Kemudian dikirimlah rombongan burung-burung. Ya, sebenarnya anak-anakku semua, ababil ini bukan jenis burungnya. Tapi ababil itu adalah maksudnya rombongan burung, itu namanya ababil. Kalau anak-anakku semua penasaran, burung apa Ustaz yang membawa batu dari neraka? Ya, ini saya sebutkan ya. Para ulama ada yang berpendapat burung ababil itu adalah burung falcon. Kalau di Jawa itu namanya burung alap-alap. Kalau kalian main di daerah Mojokerto, Pacet, atau Batu, Malang, pokoknya daerah-daerah pegunungan, itu sampai akan menemukan ada burung yang berputar-putar seperti elang, tapi bukan elang, agak kecil ukurannya. Nah itulah yang disinyalir sebagai burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian pasukan gajah itu dilempar batu yang berasal dari tanah liat yang dibakar. Kemudian bentuk pasukan gajah itu seperti daun yang dimakan ulat. Bolong. Ada yang lubangnya dari atas kepala tembus ke bawah. Ada yang dari samping tembus ke sampingnya lagi.
ada yang dari perut tembus ke belakang kayak sebelum bolong ya, tembus luar biasa. Ada yang matanya berlubang, pemandangannya sangat mengerikan pada saat itu. Nah, kemudian setelah peristiwa ini tetap di tahun yang sama, didengarkan semua. Di tahun yang sama lahirlah sesosok manusia yang paling sempurna di muka bumi. Dia lahir di malam yang mana bulan sangatlah terang, hawa sangatlah sejuk. Lahirlah sesosok manusia yang paling mulia, yakni siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kemudian setelah diurus bayinya, kemudian Nabi Muhammad kecil dibawa oleh kakeknya menuju Ka'bah, pintu Ka'bah yang tengah, kemudian diangkat bayi Rasulullah dan kakek beliau Abdul Muthalib bin Hashim berkata, Ismuhu Muhammad, Ismuhu Muhammad, namanya adalah Muhammad, aku namakan dia Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad ada, tidak ada orang yang bernama Muhammad. Pada saat itu orang-orang Quraisy pun berkumpul, penasaran, kok bisa dinamakan Muhammad? Ini nama apa ini? Nama ini cukup bagus, tapi tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mereka antusias luar biasa mendengar nama Muhammad. Oke, singkat cerita, kemudian Nabi Muhammad pun diasuh karena salah satu budaya orang-orang Arab yakni menitipkan anaknya untuk disusui oleh orang lain dengan tujuan agar, yang pertama diingat ya, agar tutur katanya baik, kemudian kualitas udara dan keadaan yang sangat baik, kemudian akhlak yang lebih baik, karena mereka dititipkan di pedesaan. Kalau kita itu ya orang-orang desa-desa, agar bahasanya itu kromo. Kalau bahasa kita itu kromo, bahasa yang bagus. Jadi dalam bahasa Arab itu juga ada bahasa Mongko atau Amiyah dan bahasa kromo atau bahasa Fusha.